Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas indikator RSI atau Relative Stretch Index. Indikator ini biasa digunakan trader sebagai acuan apakah kita membuka perdagangan buy atau enggak perdagangan sell. Nah, indikator RSI merupakan indikator stokastik atau indikator yang biasanya digunakan trader untuk menganalisa apakah si harga di pasaran itu yang lagi naik turun udah berada di titik jenuh pembelian atau di titik jenuh penjualan. Nah, biasanya kalau udah masuk ke dalam titik jenuh itu, titik jenuh penjualan atau enggak pembelian, si pasar itu bakal wait and see atau enggak bakal terdiam terlebih dahulu. Dan otomatis kalau nggak ada pergerakan, si harga itu bakal ngebalik atau reversal. Maka dari itu, momen-momen reversalnya bakal dipakai para trader buat ngebuka perdagangan, baik itu perdagangan sell atau enggak buy. Nah, indikator stokastik itu ada dua sebenarnya. Yang pertama stokastik oscillator dan juga RSI. Fungsinya keduanya sama untuk mengukur titik jenuh pembelian atau enggak penjualan. Nah, di sini gue pengen menjelasin tentang RSI 10 ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada ada trading view ya. Dan ini adalah indikatornya, indikator RSI. Nah, seperti yang udah gue bilang, RSI itu mengukur apakah si harganya itu berada di titik jenuh pembelian atau enggak penjualan. Biasanya titik jenuh pembelian atau enggak penjualan itu bisa disetting ya. Apakah di antara titik 70 atau enggak 80, misalkan pembeliannya misalkan ada di titik 30 atau enggak ke titik 20. Nah, biasanya si harga itu bakal bergerak di sini nih, di antara 30 dan 70. Tapi kalau dia udah naik melewati titik ini 70 ke atas, biasanya pasar itu di sini tuh pasarnya tuh orang tuh bakal menunda untuk pembelian biasanya. Jadi pasarnya itu bakal wait and see sampai si harganya benar-benar normal lagi ke bawah. Sama seperti indikator yang di bawah, misalnya si harganya itu udah turun ke bawah, si pasar itu kalau udah melewati titik-titik ini tuh bakal wait and see. Jadi dia nggak akan ngebuka perdagangan biasanya para trader itu. Biasanya akan ada momen pembalikan, dan saat momen pembalikan itu si trader baru ngebuka posisi. Nah, titik jenuhnya bisa disetting. Ini adalah titik jenuh yang 70% dan ini adalah 30%. Kadang kalau kalian pengen lebih aman bisa sih disetting misalkan di posisi 80 dan 20. Tapi biasanya kebiasaan pasar, kalau udah nyentuh 70 itu pasti bakal ada pembalikan. Kalian bisa buka open posisi selama 2-3 menit. Otomatis kalian bakal cuan di situ. Mau buktinya? Nih, sini gue buktiin. Nah, seperti di sini kan ada ya grafik-grafiknya. Grafik perdagangan. Nah, seperti di sini nih, gue bakal jelasin. Nah, si harga itu di sini meranjak naik. Dan ternyata dia menyentuh titik overbought yang ada di atas. Otomatis kalau kalian membuka perdagangan di sini selama 2-3 menit dan menunggu si candle pembalikan, otomatis kalian bakal profit nih. Kalian open posisinya di sini. Pas indikatornya itu benar-benar ada di atas titik overbought. Nah, sebaliknya kalau harganya turun ke bawah seperti ini, dia kan turun dan berada di titik oversold di titik 30. Kalau kalian membuka perdagangan di sini selama 2-3 menit, otomatis kalian bakal cuan. Kenapa? Soalnya di sini ada momen pembalikan. Dia bakal naik ke atas. Nah, ini kan dia naik ke atas kan. Kenapa ini? Yang mana sih tadi? Ini ya. Nah, dia kan ada momen pembalikan kan tuh. Otomatis kalau kalian membuka perdagangan baik selama 2-3 menit, kalian bakal cuan di situ. Nah, indikator ini fungsinya sebagai acuan kalian open posisi. Dan ini ada titik-titiknya. Kalian bisa membuka titik di sini, titik di sini, titik di sini, titik buy-nya di sini. Lalu misalnya di sini kalian bisa membuka perdagangan buy di sini, dan kebanyakan atau 80% kalian bakal cuan di sini. Kecuali marketnya lagi benar-benar naik ke atas. Kalau benar-benar bearish gitu atau benar-benar bullish, kalian harus agak waspada. Tapi kalau
kalian lihat di market ini, jadi marketnya nggak terlalu bullish, nggak terlalu bearish juga, jadi naik turun. Ini cocok banget buat dipakai. Dan bisa kalian lihat ini ada satu momen. Nah, momen ini candlenya itu bergerak ke bawah, dan ini pun stochastic oscillator pun bergerak ke bawah juga. Dan saat kalian ngebuka perdagangan di sini ke atas atau nggak buy, otomatis kalian bakal profit. Nah, dan ternyata si indikatornya naik, dia menandakan naik dan juga turun. Nah, di sini dia udah menyentuh titik jenuh penjualan yang kedua. Nah, di sini dia bisa kalian lihat si ini, si apa tuh, si titik jenuh ini, si garis hijau ini bakal patah ke atas, dan kalian bisa ngebuka perdagangan buy selama 2-3 menit kalau kalian pengen profit. Tapi kalian lihat kondisi juga, ini kan marketnya lagi, misalkan kita turunin ya, dia tuh marketnya lagi ke bawah, tren turun, bullish bearish. Jadi kalau tren turun, kalian harus berhati-hati. Tapi bisa sih kalian ngambil celah. Kalian harus lihat, ini kan time frame 1 menit, ini 5 menit. 5 menitnya kalian harus lihat. Kalau dia, berarti dia lagi mau mengejar titik resisten, titik support ini. Berarti kalian masih ada kesempatan buat membuka perdagangan ke bawah gitu. Sekarang kita masuk ke time frame 1 menit dan kita lihat si ininya, titik support resistennya, dan ternyata masih jauh ya dia. Support and resistennya di sini. Dan kemungkinan karena indikator ini udah menunjukkan titik ke bawah dan moving average yang ini menunjukkan ke bawah, kita bisa ngebuka perdagangan ke bawah juga. Tapi harus menunggu momen, soalnya di sini ada yang lagi patah. Patahan ini adalah patahan bahwa menunjukkan bahwa si candlenya berada di titik jenuh penjualan gitu. Sebenarnya kita bisa open posisi ke atas, tapi karena dia melawan arah tren, kita harus waspada sedikit, dan lebih baik kita menunggu momen di detik-detik yang lain. Ini agak beresiko nih, tapi ada kemungkinan dia reversal ke atas. Nah, seperti ini. Ini kan dia lagi mencoba reversal ke atas, tapi karena kita ngelawan tren, ini sangatlah beresiko. Maka dari itu kita cari yang lain. Nah, di sini ada titik jenuh dan si RSI-nya udah patah. Kita bisa ngebuka perdagangan ke bawah selama 1 menit di sini. Nah, biasanya kalau si titiknya itu patah seperti ini kan indikator RSI-nya udah patah gitu ya. Nah, kalau udah patah seperti ini, kita bisa dorong lagi ke bawah si candlestick-nya agar dia masuk ke bawah. Ini nih, ada garis titik jenuh. Biasanya harga bakal mengejar ke bawah titik ini, maka dari itu kita harus dorong ke bawah. Jadi sebenarnya mudah ya buat menggunakan si indikator ini. Jadi pada saat harga ada di atas gitu, kalian langsung turunin ke bawah alias buka perdagangan sell. Tapi kalau misalnya ada di bawah, di titik jenuh bawah, kalian langsung reversal di menggunakan perdagangan buy. Nah, di sini dan kita profit kan. Itu fungsinya seperti itu, indikator RSI. Mungkin kalian nggak paham ya, mungkin bingung juga ya dengan penjelasan gue, tapi semoga aja kalian ngerti ya.